Warga Jalan Antara, Desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar dengan penemuan jasad ibu rumah tangga bersama balita kembarnya di dalam kamar rumahnya. Korban bernama Rista Damesari Boru Saragih, 38 tahun, dan dua anak kembarnya yang masih berusia 4 tahun ditemukan dengan kondisi mulut berbusa di tempat tidur. Korban Rista merupakan seorang guru SMA negeri di Deli Serdang. Polisi yang mendapat laporan warga menurunkan tim lapor forensik untuk mengungkap penyebab pasti kematian para korban. Tim forensik Polda Sumatera Utara mengambil sampel cairan lambung yang ada di kerongkongan, urin, dan darah dari hasil pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara korban tewas karena keracunan. Selain itu tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara oleh penyidik adalah keracunan oleh karena zat yang beracun, dan oleh karena itu dari pemeriksaan keluar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ya, jadi karena memang dari penyidik juga ada di TKP juga ada tanda-tanda minum sesuatu yang sifatnya beracun, sehingga cairan lambung, lalu cairan yang ada di tenggorokannya, kemudian urin dan darahnya diambil untuk kami lakukan pemeriksaan toksikologi namanya, ya, pemeriksaan toksikologi yang dilakukan di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara yang ada di Polda. Namun polisi masih menunggu hasil dari uji laboratorium untuk mengetahui jenis racun apa yang diduga dikonsumsi korban. Bocah yang disekap dan dianiaya ayah tirinya di Bogor, Jawa Barat menjalani pemulihan trauma. Adapun pelaku mengaku kerap menyiksa anak tirinya lantaran kesal korban dinilai jahil dan nakal. Polisi kembali memeriksa ayah penganiaya anak tiri di Mapolres Metro Depok, Jawa Barat. Menurut pengakuan tersangka, ia kesal lantaran anak tirinya dinilai jahil dan nakal. Tersangka juga emosi karena korban bertengkar dengan anak kandungnya. Sementara itu, korban yang masih berusia 8 tahun masih menjalani pemulihan trauma. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam di sel tahanan Polresto Depok. Tersangka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Memang kalau terlihat dari pelaku, pada saat kita tanyakan kemarin, pelaku bilang bahwa itu spontanitas, ya. Dia bilang bahwa dia kesal karena anak kandungnya yang masih bayi dilakukan seperti itu oleh korban, sehingga kemudian membalasnya. Dan pada saat kita bertanya kenapa harus diikat pada saat Senin pagi, pada saat si suami dan istrinya ini kerja, si pelaku bilang bahwa ya biar nggak melakukan lagi, sehingga saya ikat. Tapi kan itu sampai malam, ya, sampai malam dengan kondisi rumah listrik mati, token habis, sehingga akhirnya warga bersama anggota polsek kemudian mendobrak rumah tersebut. Sebelumnya, warga Bojonggede, Bogor, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang ditinggali tersangka dan korban. Warga mendapati korban disekap dengan kaki dan tangan terikat, sementara tubuhnya penuh luka memar dan luka bakar akibat disetrika ayah tirinya. Sebelumnya, tetangga korban mengaku curiga karena kerap mendengar suara rintihan dari rumah korban. Korban juga sering datang ke rumah tetangga untuk meminta makan. Saat penganiayaan terjadi, ibu korban sedang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Komika Marcel Widianto tersandung kasus pornografi dan harus berurusan dengan polisi karena membeli konten Dea OnlyFans. Marcel justru dapat dukungan dari sesama artis. Nama Marcel Widianto mendadak menjadi perbincangan di media, termasuk media sosial. Komedian yang sedang naik daun ini tersandung kasus pornografi Dea OnlyFans. Wah, ada pelangi. Marcel sempat mengunggah story terkait kasus yang menjeratnya pada Rabu sore dalam Instagramnya. Bahkan dalam Instastory tersebut, Marcel justru banjir dukungan, terutama dari rekan sesama artis. Komika Bintang Emon bahkan memberikan sindiran terkait kasus yang menimpa Marcel. Bintang Emon seakan meminta uang untuk menyelesaikan beberapa kasus. Di sini masih susah. Boleh. Keriting lagi ramai tuh. Boleh. Ada yang... Hah? Siapa?
Hari ini Marcel penuhi panggilan di Treskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait pembelian konten video dan photoshoot milik Dea OnlyFans. Dari barang bukti akun Google Dea, Marcel mendapatkan konten porno Dea bukan melalui situs OnlyFans, melainkan dari akun Google Drive Dea yang berisi 76 foto dan video. Baik Marcel maupun Dea saling mengenal satu sama lain. Marcel diketahui hanya satu dari sekian banyak pembeli konten Dea yang kini sudah tersebar luas di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan pakar pidana terkait kasus pornografi yang menimpa Marcel? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana, Feby Mutiara Nelson. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Feby. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Abraham. Ya, Mbak Feby, saya langsung ke pertanyaan mengenai logika publik. Seseorang yang patut diduga membeli konten pornografi langsung dari orang yang di dalam pornografi tersebut dianggap ini seharusnya tidak bisa dipidana. Bagaimana menjelaskannya? Iya. Baik Mas Abraham. Ini menarik ya Mas Abraham. Sekarang banyak yang ketar-ketir nih dengan dipanggilnya Marcel dari saksi jadi tersangka. Jadi apakah jadi tersangka atau tetap saksi gitu ya. Nah kita lihat dari segi hukumnya ya Mas Marcel, karena saya hadir sebagai pakar hukum pidana di sini. Pandangan masyarakat bahwa membeli atau mentransmisikan sebuah akun pornografi itu apakah merupakan ranah pidana atau tidak gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu bahwa sebuah tindak pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan atau mens rea. Yeah. Apakah perbuatan itu memenuhi unsur kesalahan yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak gitu ya. Nah, untuk melihat apakah sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak, kita tentu melihat undang-undang yang mengaturnya gitu. Nah, di dalam kasus Marcel ini kita bisa melihat ada beberapa undang-undang yang dibahas ya di dalam publikasi yang kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang pornografi, kemudian juga ada undang-undang ITE gitu kan. Nah, kalau kita lihat apakah ini melanggar undang-undang pornografi? Nah, memang di pasal 5 undang-undang pornografi itu dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk meminjamkan atau mengunduh pornografi. Nah, itu dulu pasal 5 itu mengatakan dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi. Tapi pasal ini tidak berhenti di situ karena dia mengatakan syarat-syaratnya itu ada di pasal 4, Mas Abraham. Nah, di pasal 4 yang dikatakan dengan melanggar hukum itu harus kaitannya dengan dia itu memproduksi ya, kemudian dia memperbanyak atau dia menggandakan, menyebarluaskan dan menyiarkan. Nah, sekarang apakah perbuatan Marcel itu hanya untuk dia lihat sendiri gitu ya, tanpa ada niat untuk memproduksi, kemudian dia yang membuat, dia yang memperbanyak, dia yang menggandakan gitu ya. Karena pasal 4 ini menjadi syarat dari pasal 5 itu, Mas Abraham. Oke. Iya, Anda sudah nyinggung soal mens rea tadi. Soal niat ini kan menjadi sangat penting pembuktiannya dalam pidana. Bahwa Marcel punya cara tersendiri untuk mengklarifikasinya yang mengatakan bahwa ada niat mulia yang dinyatakan untuk membantu ekonomi dari Dea OnlyFans. Bagaimana Anda menjawabnya? Iya. Membantu perekonomian ini juga harus hati-hati ya. Apakah yang kita bantu itu melanggar hukum atau tidak tuh, gitu kan? Misalnya ada orang yang kita niat untuk membantu dia dalam perekonomian, tapi orang itu melakukan pencurian. Nah, apakah ini dapat membebaskan kita dari unsur perbuatan melawan hukum yang kaitannya dengan mens rea tadi? Nah, jadi dilihat dulu yang dibantu itu apakah perbuatan yang tidak melanggar hukum atau melanggar hukum, begitu, Mas Abraham. Oke, jadi sejatinya Marcel ini dalam posisi sulitkah? Iya. Kalau saya melihat karena kita kan hanya mendengarkan info-info yang ada di media sosial atau informasi-informasi yang ada di media elektronik, kalau saya mengatakan kalau dia hanya mengunduh dan mengunduhnya itu tidak untuk disebarluaskan, tidak untuk ditransmisikan, atau tidak untuk diperjualbelikan, atau tidak untuk menawarkan kepada pihak lain, gitu ya. Nah ini mungkin tidak dapat dikatakan dia melanggar hukum itu, begitu, Mas Abraham. Karena kaitannya pasal pornografi ini juga nanti kan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 Undang-Undang
Undang-Undang ITE. Gitu. Oke, terlepas dari orang mempersoalkan akhlak yang bersangkutan begitu ya, saya nggak masuk ke bagian itu. Tapi saya masuk di bagian di mana rekan-rekan yang bersangkutan terkesan memberikan pembelaan terhadap Marcel yang menyatakan bahwa seharusnya ini tidak diproses, mengapa harus dipanggil aparat kepolisian. Anda sebagai pakar hukum bagaimana melihatnya? Iya, kalau saya melihat begini, saat ini kan dia dipanggil sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka gitu ya. Nah, sebagai saksi ya wajar saja dia dipanggil sebagai saksi untuk bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait dengan perbuatan dari Dea-nya sendiri. Karena kan yang membuat dan mentransmisikan itu bukan Marcelnya, tapi Dea-nya. Nah, untuk mendukung alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik agar dapat terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan kepada Dea mungkin gitu ya, maka dia butuhkan keterangan saksi-saksi. Nah, salah satunya adalah Marcel. Nah, apakah Marcel akan menjadi tersangka atau tidak tergantung nanti dari fakta-fakta yang ada yang dia berikan di dalam pemeriksaan di berita acara. Apakah dia ada niat untuk mentransmisikan gitu ya, ataukah dia ada niat untuk memperjualbelikan atau menggandakan? Nah, ini kan faktor lain, apakah nanti bisa terjerat atau tidak dari situnya, begitu, Mas Abraham. Ya. Kita tunggu artinya ya, Mbak Feby Mutiara Nelson, terima kasih waktu Anda bergabung bersama kami. Proses hukum terhadap Marcel Widianto sebagai saksi setidaknya hari ini diperiksa, kita tunggu informasi lanjutnya. Iya, baik, terima kasih Mas Abraham. Pemirsa, ambulans terperosok ke jurang sedalam 60 meter di Tanjakan Eras, Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya saat lagi di Anda.